Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Badriah, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Grobogan, Prodi PAI semester 1. Kepada Bapak dosen yang saya hormati dan teman-temanku yang saya banggakan, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmatnya. Hingga pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan materi hasil resum mata kuliah makalah mata kuliah filsafat ilmu bab 8 sampai bab 14. Sholawat dan salam tak lupa mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita niati mencari ilmu dan menjadikan sebuah penyampaian materi ini persentase semoga menambah nilai ibadah kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sebagai disiplin ilmu yang baik dan semoga menjadi manfaat kelak di kemudian hari. Maka saya awali penyampaian materi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan materi hasil resum makalah filsafat ilmu bab 8 sampai 14. Yang pertama yaitu bab 8, yaitu mengenai logika sebagai sarana berpikir ilmiah dalam ilmu pengetahuan. Pertama, kita harus mengetahui pengertian logika ilmu. Logika berasal dari kata Yunani kuno yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bangsa. Selanjutnya yaitu macam-macam logika ilmu. Logika ilmu itu ada 5, yaitu logika dalam pengertian sempit dan luas, logika deduktif dan induktif, yang ketiga logika formal dan material, yang keempat logika murni dan terapan, yang kelima logika filsafati dan matematik. Pengertian dari penalaran. Penalaran adalah kemampuan manusia untuk melihat dan memberikan tanggapan tentang apa yang dilihat. Macam-macam penalarannya yaitu ada 4. Macam-macam penalaran ada 4. Yang pertama yaitu penalaran deduktif. Apa itu penalaran deduktif? Yaitu penalaran yang membicarakan cara-cara untuk mencapai kesimpulan. Yang kedua penalaran induktif, yaitu penalaran yang membicarakan tentang penarikan kesimpulan dari pernyataan yang umum melainkan dari pernyataan yang khusus. Berarti pernyataan umum ditarik atau disimpulkan gitu ya. Yang ketiga penyimpulan secara kasual. Penyimpulan ini berusaha untuk menemukan sebab-sebab dari hal yang terjadi. Selanjutnya analogi, yaitu cara bernalar dengan membandingkan 2 hal yang punya sifat yang sama. Jadi ada 2 hal yang punya sifat sama dan setelah itu dibandingkan, itu dinamakan analogi. Selanjutnya yang terakhir itu pengertian berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis itu apa? Logis itu masuk akal. Dan sedangkan empiris dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita lanjut bab 9, yaitu tentang prinsip-prinsip metodologi pandangan Descartes. Yang pertama yaitu latar belakang adanya prinsip-prinsip tersebut. Latar belakang metodologi atau ilmu tentang metode, yaitu metode ya, adalah bagian epistemologi atau teori pengetahuan
yang mengkaji tentang urutan langkah-langkah yang ditempuh agar pengetahuan yang diperoleh memenuhi ciri-ciri ilmiah. Selanjutnya, pengertian dari metodologi atau metodologi disebut apa tadi? Yaitu ilmu tentang metode, adalah bagian epistemologi yang mengkaji tentang urutan langkah-langkah yang ditempuh agar pengetahuan yang diperoleh memenuhi ciri-ciri ilmiah. Selanjutnya, unsur metodologi. Yang pertama yaitu ada interpretasi. Apa itu interpretasinya? Yaitu artinya menafsirkan atau membuat tafsir. Yang selanjutnya yaitu induksi dan deduksi. Yang ketiga, koherensi intern, yaitu atau usaha untuk memahami secara benar guna memperoleh hakikat dengan menunjukkan semua unsur struktural yang konsisten. Selanjutnya, holistis, tinjauan secara lebih dalam mencapai kebenaran secara utuh. Yang kelima, kesinambungan historis, yaitu berkembang dalam pengalaman dan pikiran. Selanjutnya, idealisasi, yaitu upaya dalam penelitian untuk memperoleh hasil yang ideal atau sempurna. Yang ketujuh, komparasi, yaitu usaha membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Yang ke-8, heuristika atau metode untuk menemukan jalan baru secara ilmiah untuk memecahkan masalah. Yang selanjutnya, analogika, yang yaitu filsafat meneliti arti atau nilai dan maksud yang diekspresikan dalam fakta dan data. Yang terakhir yaitu deskripsi. Selanjutnya, prinsip-prinsip metodologi menurut pandangan Rene Descartes, yaitu prinsipnya ada 6 macam. Yang pertama, membicarakan masalah ilmu pengetahuan diawali dengan menyebutkan akal sehat. Yang kedua, menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah maupun penelitian. Yang ketiga, menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode. Yang keempat, menegaskan pengabdian pada kebenaran yang setiap kali terkecoh oleh indera. Yang kelima, menegaskan perihal dualis dalam diri manusia yang terdiri atas 2 substansi, yaitu jiwa bernalar dan jasmani yang meluas. Yang terakhir, 2 jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan spekulatif dan pengetahuan praktis. Selanjutnya, tahapan penelitian ilmiah. Jadi dalam penelitian ilmiah itu harus ada tahapannya atau ada rencananya. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Kita mengidentifikasi masalah perihal mengenai penelitian ilmiah yang akan kita teliti nanti. Yang kedua, perumusan masalah. Kita harus merumuskan masalah-masalah atau inti masalahnya tadi apa. Yang ketiga, penelusuran pustaka. Yang keempat, rancangan penelitian. Rancangan, jadi dibuat rancangan dalam kita meneliti nanti. Selanjutnya, pengumpulan data. Dan selanjutnya, pengelolaan data. Yang terakhir, penyuluhan hasil penelitian. Jadi dalam penelitian ilmiah nanti kita simpulkan apa yang kita dapat dari penelitian ilmiah tadi. Yang selanjutnya yaitu bab 10, prinsip-prinsip metodologi, yaitu menurut pandangan Alfred Jules Ayer dan Carrie R. Cooper. Kita bahas dulu prinsip-prinsip metodologi menurut pandangan Alfred Jules Ayer. Namanya sangat ya, ajaran terpenting dari Alfred Jules Ayer yang terkait dengan masalah metodologi dalam prinsip verifikasi
Ayer termasuk salah satu penganut positivisme, logika yang muncul setelah Moritz Schlick. Dalam karya yang berjudul Langwag and Logic yang terkait dengan prinsip metodologi adalah prinsip verifikasi terhadap dua jenis verifikasi, yaitu verifikasi dalam arti yang ketat dan verifikasi dalam arti yang lunak. Ayer menarik kekhawatiran metafisika dalam dunia ilmiah karena pernyataan-pernyataan metafisika merupakan pernyataan yang meaningless atau tidak bermakna lantaran tidak dapat dilakukan verifikasi apapun. Ya, selanjutnya prinsip-prinsip metodologi menurut Karl Raimund Popper. Menurut Karl Popper, seorang filsuf kontemporer yang melihat kelemahan dalam prinsip verifikasi berupa sifat pembenaran atau justification terhadap teori yang telah ada. Karl Popper mengajukan prinsip verifikasi, yaitu dia menolak anggapan umum bahwa suatu teori dirumuskan dalam dapat dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi. Jadi bertolak belakang sama pemikiran yang tadi ya. Cara kerja metode induksi yang secara sistematis dimulai dari pengamatan secara teliti gejala yang sedang diselidiki. Pengamatan yang berulang-ulang itu akan memperlihatkan adanya ciri-ciri umum yang dirumuskan menjadi hipotesa. Selanjutnya, Karl Popper menawarkan pemecahan baru dengan mengajukan prinsip falsifikabilitas, yaitu bahwa sebuah pernyataan dapat dibuktikan kesalahannya. Maksudnya apa? Yaitu sebuah hipotesa hukum kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, garis 11 yaitu tentang moralitas ilmu pengetahuan. Apa sih itu ilmu atau pengetahuan? Ilmu atau yang disebut pengetahuan ya adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki atau menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Jadi semua manusia itu punya ilmu, punya pengetahuan. Manusia sebagai manipulator dan artikulator dalam mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan, tanggung jawab ilmuwan. Ilmu menghasilkan teknologi yang diperagakan masyarakat, dihadapkan masalah moral dan akses ilmu yang teknologi yang bersifat merusak, maka para ilmuwan bisa dinobatkan sebagai dua golongan pendapat ilmu, harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik secara ontologis maupun aksiologis. Ilmu bebas nilai atau tidak? Apa sih yang dimaksud ilmu bebas nilai atau tidak? Ilmu bebas nilai, ya. Menurut Joseph C. Tumoran menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai, yaitu ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu bahwa ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor ideologis, religius, kultural, dan sosial. Selanjutnya, diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis sendiri itu bersifat universal. Dalam pandangan ilmu yang bebas nilai, eksplorasi alam tanpa batas dapat dibenarkan karena hal tersebut untuk kepentingan ilmu itu sendiri, yang terkadang hal tersebut dapat merugikan lingkungan. Selanjutnya, apa sih yang dinamakan ilmu tidak bebas nilai? Ilmu tidak bebas nilai itu maksudnya ilmu yang tidak bebas nilai atau value born.
memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan ini tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lain. Bebas nilai karena selalu ada kepentingan-kepentingan. Selanjutnya mengenai tantangan dan masa depan ilmu. Kemajuan ilmu pengetahuan pada krisis kemanusiaan masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih seperti zaman sekarang ya, untuk mengatasi berbagai masalah hidupnya. Namun pada sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mampu menumbuhkan moralitas atau akhlak yang mulia. Jadi itu dampak kemajuan ilmu pengetahuan itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Saya akan menjelaskan dampak positif. Dampak positif dari kemajuan ilmu pengetahuan yaitu kemajuan di bidang pendidikan dengan berkembangnya kesempatan belajar serta bertambahnya tenaga ahli dan terampil. Selanjutnya, dampak positifnya yaitu munculnya bentuk-bentuk integrasi formal di bidang politik, pemerintahan, hukum, dan ekonomi. Selain dampak positif, ada dampak negatifnya. Ada dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan. Dampaknya apa? Dampak negatifnya yaitu apa? Unsur adat makin memudar, terutama yang berhubungan dengan religi dan kepercayaan, seperti adat istiadat di desa-desa kita ya, kan sekarang mulai memudar. Selanjutnya, ikatan kerabat dan keluarga luas semakin melemah dan bergeser hanya ke keluarga inti. Seperti contoh sekarang adanya HP dan lain sebagainya. Jadi kita dalam bersilaturahmi kadang kita bisa melihat HP atau mengirimkan pesan bisa lewat HP. Zaman dulu tidak. Jadi dampaknya seperti itu. Jadi dari dampak kemajuan ilmu pengetahuan itu ada dampak positifnya dan dampak negatifnya. Maka dari itu kita juga harus membangun diri kita. Selain mengikuti perkembangan zaman, juga kita harus waspada terhadap dampak negatif pengembangan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu bab 12 tentang apa? Filsafat ilmu dalam perspektif Al-Ghazali. Judulnya filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu apa sih? Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat pengetahuan yang secara khusus mengkaji tentang hakikat ilmu. Objek kajian dari filsafat ilmu ini meliputi kajian ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dalam pengembangnya lahirlah beberapa aliran dalam bidang filsafat seperti positivisme, rasionalisme modern, relativistik, fenomenologi, dan lain sebagainya. Pandangan Al-Ghazali tentang ilmu dan epistemologi. Epistemologi dilihat dari segi etimologinya berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem dan logos. Epistem berarti pengetahuan, sedangkan logos yaitu teori. Secara konkret, epistemologi adalah cabang filsafat yang secara khusus mempelajari teori ilmu pengetahuan. Klasifikasi ilmu. Untuk mendeskripsikan epistemologi Al-Ghazali di sini saya mengulas tentang pengklasifikasian ilmu berdasarkan basic definition. Masing-masing pembagian mempunyai basic yang jelas dan juga untuk memberikan gambaran mengenai di mana kawasan wahyu dan akal, intelektual kalam serta lebih spesifik tentang sikap teologis aksiotik Al-Ghazali terhadap filsafat. Epistemologi Al-Ghazali. Di dalam memahami ilmu, Al-Ghazali mendasarkan pemikiran-pemikirannya pada ajaran-ajaran agama Islam. Oleh karena itu, sebagai ahli mengatakan bahwa
Epistemologi Al-Ghazali adalah epistemologi Islam. Sekalipun demikian, Al-Ghazali tetap mengakui keberadaan eksistensi indera dan akal. Akan tetapi, kedua instrumen insaniah itu sangat terbatas daya capainya dan tidak mampu menjelaskan kebenarannya secara hakiki. Bagi Al-Ghazali, keberadaan itu bukan hanya terbatas pada kebenaran indrawi, tetapi di balik kebenaran yang nyata itu terselip suatu kebenaran yang nyata pula. Selanjutnya kita yaitu bab 13 mengenai filsafat ilmu dalam pandangan filosof Islam, menelaah pemikiran Muhammad Iqbal dalam filsafat ilmu. Sebelum kita mengetahui pemikiran Muhammad Iqbal dalam filsafat ilmu, hendaknya kita mengetahui biografi Muhammad Iqbal. Biografi Muhammad Iqbal. Sebentar, ada kesalahan teknis. Biografi Muhammad Iqbal. Siapa sih Muhammad Iqbal itu? Ya, kita harus tahu ya. Muhammad Iqbal, beliau lahir di Syakot, Punjab pada tanggal 9 November 1997 yang bertepatan pada tanggal 3 Dzulqa'dah tahun Hijriah 1294. Iqbal atau Muhammad Iqbal adalah keturunan kasta Brahmana dan Kashmir. Kakeknya bernama Syekh Muhammad Rafiq, sedangkan ayahnya bernama Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sendiri adalah seorang tokoh sufi, dan ibunya bernama Imam Bibi yang mempunyai pengaruh yang mendalam pada Muhammad Iqbal. Jadi ibunya berpengaruh besar terhadap kesuksesan Muhammad Iqbal gitu ya. Pendidikan formal Muhammad Iqbal dimulai di Scottish Mission School di Syakot, kemudian melanjutkan sekolah ke Lahore pada tahun 1905. Selanjutnya Muhammad Iqbal melanjutkan studi di London, di Universitas Cambridge, dan bidang yang dikatunya adalah bidang moral. Jadi Muhammad Iqbal menekuni di bidang moral pada saat di Universitas seperti London. Karya-karya Muhammad Iqbal sangat banyak sekali ya. Salah satunya kumpulan surat dan artikel Muhammad Iqbal tentang proses, ada lagi yaitu The Development of Metaphysics in Persia dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Selanjutnya pemikiran Muhammad Iqbal dalam dunia pendidikan Islam. Pemikiran pembaharuan Muhammad Iqbal secara besar terdiri dari 3 bidang, yaitu keagamaan, pendidikan, dan politik. Dalam keagamaan ya, Muhammad Iqbal memandang bahwa kemunduran umat Islam disebabkan kebekuan umat Islam dalam pemikiran dan tutupnya pintu ijtihad. Pendidikan, dalam bidang pendidikan, Muhammad Iqbal tidak menjadikan Barat sebagai model pembaharuannya karena menolak kapitalisme dan imperialisme yang dipengaruhi oleh materialisme dan telah mulai meninggalkan agama. Selanjutnya politik. Muhammad Iqbal memandang bahwa India pada hakikatnya tersusun dari 2 bangsa Islam dan Hindu. Umat Islam India harus menuju pada pembentukan negara tersendiri, terpisah dari negara Hindu di India, sehingga beliau dipandang sebagai bapak Pakistan. Selanjutnya yaitu mengenai relevansi pemikiran pendidikan Islam Muhammad Iqbal dengan masa kini.
Tujuan yang digagas oleh Muhammad Iqbal masih cukup relevan apabila tujuan tersebut diterapkan pada masa kini, karena pendidikan merupakan daya budaya yang mempengaruhi kehidupan perorangan maupun kelompok masyarakat untuk membentuk manusia mukmin sejati atau yang biasa disebut dengan insan kamil. Materi yang disampaikan mengacu pada ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Selanjutnya metode yang menggunakan metode belajar aktif. Jadi metode yang diterapkan Muhammad Iqbal dengan masa kini metode aktif dan belajar tidak aktif antara siswa dan guru itu aktif. Pendidik harus mengenalkan teknologi informasi dan komunikasi. Pendidik siapa? Yaitu guru atau kita nanti ya. Selanjutnya peserta didik harus mampu bermasyarakat, karena pola masyarakat tidaklah statis, akan tetapi selalu dinamis mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu bab terakhir mengenai strategi pengembangan ilmu keislaman di Indonesia. Pengertian ilmu keislaman. Ilmu keislaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam. Pada awalnya ilmu-ilmu Islam berkembang dalam bidang qiraah, tafsir, dan hadis. Kemudian menyusul ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu-ilmu ini bertambah dan berkembang sesuai dengan evolusi kemajuan masyarakat. Awal perkembangan studi Islam itu pada awalnya ilmu keislaman pada zaman awal dilaksanakan di masjid-masjid. Muhammad Yunus menjelaskan bahwa pusat studi Islam klasik adalah Mekah dan Madinah. Pusat studi Islam ya berada di Mekah dan Madinah atau Hijaz, Basrah, Kufah, Damaskus, dan Palestina, Mesir, dan itu ya. Studi Islam sekarang ini berkembang hampir seluruh negara di dunia, baik di dunia Islam maupun bukan negara Islam. Di dunia Islam terdapat pusat-pusat studi seperti Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir, Universitas Ummul Qura yang ada di Arab Saudi. Dan di Indonesia sendiri, studi Islam atau ilmu keislaman tinggi dilaksanakan di 14 Institut Agama Islam atau yang disebut IAIN dan 39 sekolah tinggi agama Islam atau STAIN. Studi Islam di negara-negara non-Islam diselenggarakan di beberapa negara, antara lain di India, Cirebon, Los Angeles, London, dan Kanada. Begitupun studi Islam sejak zaman awal di pembentukan Islam hingga sekarang ini ya. Ilmu keislaman di Indonesia, bagaimana sih ilmu keislaman di Indonesia itu dapat berkembang? Yaitu pada awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan Islam di Indonesia dilaksanakan secara informal. Agama Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Muslim. Dalam operasionalisasinya, mereka melakukan pendidikan dan menyebarkan agama Islam dengan perbuatan, dengan contoh dan suri tauladan. Pada waktu itu para pendakwah Islam melaksanakan penyiaran agama Islam, yaitu cara berdakwah syiar Islam. Implementasi pendidikan di pusat-pusat pendidikan non formal seperti surau, langgar, masjid, serambi rumah sang guru adalah berkumpul murid besar dan kecil. Kegiatan itulah yang menjadi cikal bakal didirikannya pesantren. Selain pesantren, usaha pembangunan pendidikan Islam di Indonesia juga terus merambah ke sistem pendidikan nasional yang bersifat umum, yaitu pendidikan Islam yang berbasis nasional seperti MIN, MTSN, MAN yang
kapasitasnya sama dengan SD, SMP, SMA maupun SMK. Selanjutnya, pengertian strategi ilmu keislaman. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jika dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Selanjutnya, strategi ilmu keislaman di Indonesia. Ya, benar. Terakhir, tentang strategi ilmu keislaman yang ada di Indonesia. Pengertian strategi ilmu keislaman. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jika dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Strategi ilmu keislaman di Indonesia. Strategi ilmu keislaman di Indonesia dalam menghadapi tantangan modernisasi berkat kemajuan iptek itu mencakup ruang lingkup sebagai diantaranya ya, motivasi kreativitas anak didik ke arah pengembangan iptek itu sendiri, di mana nilai-nilai Islam menjadi acuan. Yang selanjutnya, mendidik keterampilan memanfaatkan produk iptek bagi kesejahteraan hidup masyarakat pada umumnya dan umat Islam di Indonesia. Mungkin itu hasil resum mata kuliah filsafat ilmu mulai bab 8 sampai bab 14. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil penyampaian hasil resum dari makalah bab 8 sampai bab 14 semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.